Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tahta yang Diturunkan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 13 ayat 18 sampai dengan ke-19. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajarkanlah kami lewat kebenaran firman Allah. Tatkala kami punya kedudukan, kami punya segala sesuatu yang dimiliki, namun tatkala kami tidak baik-baik menjalani hidup, segala sesuatunya bisa diturunkan termasuk tahta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tahta yang diturunkan. Siapa itu Raja Yoyakim? Raja Yoyakim adalah raja daripada orang Israel pada waktu kehidupan Nabi Yeremia. Raja yang tidak setia. Raja Yoyakim itu membunuh Nabi Tuhan yang bernama Uria. Ya, Raja Yoyakim pun menganiayai Nabi Yeremia. Raja Yoyakim pun mengikuti dewa-dewa dan menyembah dewa-dewa. Dan Raja Yoyakim juga adalah raja yang tidak adil. Tentu di dalam seluruh perkara yang sudah dijelaskan tadi, maka betapa menyedihkannya seorang raja yang siogianya menjalankan amanat dan perintah dari Tuhan dan sudah dipercayakan oleh rakyat, namun tidak menjalankannya dengan baik-baik. Dia tidak takut kepada Allah dan juga dia tidak mencintai rakyatnya. Dan firman Tuhan berkata pada kedua ayat yang kita baca tadi dalam Yeremia 13 ayat 18 sampai 19. Katakanlah kepada raja, ini menuju kepada Raja Yoyakim dan kepada ibu suri, yaitu permaisurinya, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Ayat ke-18 adalah berbicara tentang teguran Nabi Yeremia kepada raja yang ada. Sesungguhnya menjadi seorang nabi tentu mengalami perkara yang sangat berbahaya. Teguran-teguran kepada orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan tahta. Bukankah ini berbahaya sekali? Dalam banyak sejarah dunia ataupun sejarah dalam Alkitab, orang yang berani menegur orang yang lebih atas, sementara yang menegur tidak punya kekuatan senjata, tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan dan kuasa secara pengaruh, maka dia rentan untuk dihabisi. Dan itu banyak terjadi. Dan Yeremia pun pada akhirnya dianiayai oleh Raja Yoyakim, dan Nabi Tuhan yang lainnya itu Uria dibunuh oleh Raja Yoyakim. Mengapa Nabi Yeremia berani menyampaikan sebuah kalimat di dalam ayat 18 yang kita baca tadi? Katakanlah kepada raja dan permaisuri, ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Mengapa ucapan kata-kata ini diucapkan oleh Nabi Yeremia? Tentunya Nabi Yeremia hanya penyambung lidah Allah. Dia hanya menyampaikan apa yang dititipkan kebenaran firman Allah untuk disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Raja Yoyakim. Tentu berdampak sangat bahaya sekali. Kita tahu dengan jelas di negara-negara yang sifatnya otoriter dan totalian, maka itu bisa dihabisi. Kita melihat di beberapa negara, saya tidak menyebut negara mana, tapi ada sebuah negara besar yang menghabisi rakyatnya, membungkam rakyatnya karena melakukan perlawanan. Sampai jutaan rakyat meninggal, ratusan ribu rakyat meninggal. Bahkan kaum oposisi yang berani menentang pemerintah, menentang kerajaan, dihabisi tanpa lewat pengadilan. Kita tahu dengan jelas. Bahkan sikap yang sederhana mengikuti sebuah rapat di sebuah negara karena mengantuk, juga dia sendiri adalah paman daripada presiden dari negara tersebut, itu pun dihabisi. Betapa rawannya seseorang yang punya kekuasaan, seseorang yang punya kedudukan, tetapi hatinya penuh dengan kebencian, kejahatan, lalu kemudian keinginan untuk menghabisi siapapun yang tidak sesuai dengan jalannya, yang tidak sesuai dengan pikirannya, yang tidak sesuai dengan perintahnya. Selesailah kehidupan orang tersebut.
kita melihat bahwa salah satu pelayanan yang paling berat dari seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam Alkitab adalah seorang nabi dan rasul dalam perjanjian baru, nabi dalam perjanjian lama. Itu bertarung dengan nyawa dan bisa dihabisi kapanpun. Tetapi sesungguhnya yang paling menakutkan, sesungguhnya bukan karena dibunuh oleh manusia, tetapi Allah lah yang akan menghakimi kita untuk segala perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, duduklah di tempat yang rendah sekali. Seorang raja terbiasa duduk tentunya di tahta. Tetapi firman Tuhan berkata, duduklah di tempat yang rendah sekali. Allah bisa melakukan segala perkara. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, diturunkan sampai tempat yang paling rendah. Diturunkan di tempat yang sampai paling bawah. Sampai kita tidak memiliki apa-apa. Lalu firman Tuhan berkata, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Ayat 19, kota-kota Negeb yang merupakan kota perdagangan pada zaman itu sudah ditutup gerbangnya. Tentu ini kalau sudah kota perdagangan, maka di sana menjadi kota sumber penghasilan, sumber kemakmuran. Akan ditutup pintu gerbangnya dan segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan. Diangkut ke dalam pembuangan keseluruhannya. Kita tahu dengan jelas bahwa orang Israel mengalami dua peristiwa pembuangan. Yang pertama adalah pembuangan oleh kerajaan Assyria pada abad 722 sebelum Masehi. Lalu Yeremia hadir pada abad 7. Lalu pembuangan oleh Babylon pada abad 586 sebelum Masehi. Jadi mengalami dua pembuangan. Bahkan beberapa pembuangan yang tidak dicatat dalam Alkitab itu bisa terjadi. Sahabat seperjalanan, kita bisa dibuang oleh Allah, kita bisa diturunkan dari tahta yang kita miliki, seperti Raja Yoyakim, seperti orang-orang Yehuda, Yerusalem, kerajaan utara maupun kerajaan selatan, bisa dihabisi oleh Tuhan dalam waktu sesaat. Lalu apa yang kita pelajari? Tatkala kita punya segala sesuatu apapun bentuknya, maka hati yang takut akan Allah dan tidak berani menjadi orang yang sewenang-wenang dan tetap setia mengikut Tuhan, tidak mengikuti dewa-dewa, mengikuti jalan Tuhan dan tidak mengikuti jalan kesesatan. Itu adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Mari sahabat seperjalanan, seluruh anugerah kepercayaan, apakah tahta, apakah uang, apakah kepercayaan, apakah pengaruh, apakah segala apapun yang kita miliki. Kalau kita tidak pakai untuk mengembalikan seluruhnya untuk kemuliaan Allah, maka hidup kita pun akan mengalami perkara yang sama seperti Raja Yoyakim, yaitu katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kalau kita pun menghadapi berbagai macam tindakan tidak adil dari orang yang menekan kita, maka percayalah, serahkanlah seluruhnya kepada tangan Tuhan. Tuhan bisa menurunkan seorang raja dari tahta, Tuhan bisa mengambil mahkota dari seorang raja dan dilepaskan dari kepalanya dan akan diturunkan sampai ke kondisi yang paling bawah di titik nadir. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita menjaga seluruh kehidupan kita. Kalau kita berhasil, kita mengalami berbagai macam kemajuan, muliakanlah Tuhan dan jangan mencari kepentingan diri sendiri. Karena Tuhan bisa menurunkan kita dari tahta, mengambil mahkota dari kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.